Pemirsa, hingga hari ke-12 pasca bencana gempa yang mengguncang Sulawesi Barat, pendistribusian logistik makanan untuk wilayah terisolir terus dilakukan. Kali ini distribusi logistik makanan diarahkan ke desa Kopeang yang terdiri dari 8 dusun. Hari inilah hari ke-12 pasca bencana gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan saat ini kami sedang berada di atas heli milik TNI Angkatan Laut yang nantinya akan mendistribusikan bahan makanan untuk warga yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian yang saat ini terisolir. Dan saat ini sudah bersama dengan kami dan Lantamal Makassar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Bang, untuk hari ini tujuan sorti kita kemana nih, Bang? Salah satunya adalah kita tujuan ke desa Kopiang ya. Kopiang yang mana desa ini merupakan salah satu desa yang juga terisolir. Ya mudah-mudahan sorti pada hari ini bisa kita jangkau semua. Rencana 3 sorti ya. Tentunya kita juga memperhatikan cuaca yang ada saat ini. Sehingga apa yang bisa kita transfer ke sana baik itu bahan pokok makanan, terus selimut ataupun bahan kontak yang lain, mudah-mudahan dalam 3 sorti ini bisa kita laksanakan semuanya. Bang, untuk wilayah yang akan kita datangi ini sebenarnya jaraknya dari Pangkalan ini ke sana berapa jauh sih, Bang? Kurang lebih 5-6 kilo ya, ini kalau lurus ya, karena ini ketinggian ya, karena ketinggian ya mungkin kita asumsikan ya kurang lebih ya 10 kiloan lah. Kalau mungkin jarak lurus daratan datar gitu 5-6 kiloan. Ya mudah-mudahan dengan ketinggian ini kita punya kemampuan ke sana dengan catatan cuaca sangat mendukung. Ya, harapan kita seperti itu. Bang, untuk ke sana sampai sekarang ini sudah berapa banyak sih, Bang, sorti penerbangan untuk mengangkut logistik di sana, Bang? Ya, kita tiap hari maksimal 3 sorti. Ya. Sejauh ini kita sudah 12 sorti. Ya. Mungkin ini sorti yang berikutnya harapannya 3 sorti untuk hari ini bisa terlaksana. Ya. Baik, terima kasih, demikian Bang. juga hari-hari besok ya, mudah-mudahan bisa. Baik. Ya, oke. Ya. Dan tentunya pendistribusian bantuan untuk warga yang saat ini masih terisolir akan terus dilakukan karena TNI Angkatan Laut, KRI Suharto, kemudian didukung dengan 2 heli yang onboard di sini masih terus disiagakan untuk mengirim bahan bantuan makanan. Itu dulu laporan dari kami dari atas heli. Samsul Ma'arif, Iksan Muhsin, Tihuan mengabarkan. Pemirsa, hingga hari ke-12 pasca gempa, pengungsi korban gempa di Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat. Bahkan dilaporkan ada lebih dari 1.000 pengungsi yang belum tersentuh bantuan. Tercatat ada 5 kecamatan yang berada di lokasi pengungsian dilaporkan belum tersentuh bantuan, yakni di Kecamatan Pangale, Topoyo, Budong-Budong, Tobadak, dan Karosa. Berdasarkan data jumlahnya mencapai 1.730 jiwa tersebar di 5 kecamatan. Pemberian bantuan terkendala belum terdatanya semua pengungsi korban gempa yang datang di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga penyaluran bantuan terhambat. Pihak BPBD Kabupaten Mamuju Tengah menyebut baru bisa memberikan bantuan kepada pengungsi yang sudah terdata saja. Distribusi bantuan dari para relawan kini dilakukan dengan cara tenda ke tenda guna menghindari rebutan di pengungsian area Sport Center Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Perubahan metode distribusi ini dilakukan untuk mencegah pemberian bantuan yang tidak merata akibat saling berebut. Kini warga di pengungsian cukup berdiri di depan tenda, kemudian para relawan akan mendatangi mereka berdasarkan data pengungsi di dalam satu tenda. Pengungsi cukup menyebutkan jumlah penghuni di dalam satu tenda sebelum diberikan bantuan sembako yang sudah disatukan menjadi satu kemasan. Hingga kini setidaknya ada 1.500 warga dari Kelurahan Rangas yang masih bertahan di tenda pengungsian area Sport Center Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ini.
Pemirsa, kami akan menyapa rekan kami di Majene dan juga Mamuju. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Mamuju. Ada Syamsul Ma'arif. Bagaimana informasi terkini, Syamsul? Ya, di Faisal pemirsa, hingga saat ini, tepatnya hari ke-12 setelah bencana gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, pendistribusian logistik terus dilakukan tidak hanya dari TNI Angkatan Darat, tapi juga di TNI Angkatan Udara. Serta tadi juga kami ketika tiba di salah satu lokasi yang saat ini masih terisolir, heli milik BNPB juga tiba di lokasi untuk memberikan bantuan makanan. Dan di sini tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Landal Mamuju, kami tadi baru saja mengikuti proses pendistribusian logistik di desa Taukong, desa Kopeang. Di sana ada 8 dusun, kemudian di sekitar desa Kopeang ini ada desa Bela yang terdiri dari 5 dusun. Di sana memang warga dari pantauan kami masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan makanan, karena memang sejak bencana gempa yang terjadi, lokasi itu perkampungan mereka akses terputus akibat akses jalan ke sana tertutup dan material longsor seperti itu. Dan memang dilaporkan bahwa untuk di wilayah Mamuju, tepatnya di Kecamatan Ulu Manda, ada ada 6 desa, setidaknya 6 desa yang terisolir, dan untuk memberikan bantuan di daerah tersebut harus melalui via udara atau dengan menggunakan helikopter karena akses jalan terputus. Desa-desa tersebut diantaranya ada Desa Sambabo, kemudian Desa Kabiraan, Desa Tandialo, kemudian Desa Ulu Manda, Desa Popengah, dan Desa Pangalo. Untuk pendistribusian via udara yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, ada 2 heli yang disiapkan onboard di atas KRI Suharto. Kemudian untuk TNI Angkatan Udara juga menyiagakan ada Super Puma, dan ada 4 heli juga yang disiagakan oleh BNPB, yang kesemuanya dimaksudkan ditujukan untuk mendistribusikan barang-barang, karena memang barang logistik bantuan terus berdatangan dari berbagai wilayah, baik dari kabupaten-kabupaten tetangga dari Mamuju ataupun dari provinsi-provinsi luar Sulawesi Barat. Tadi ketika kami tiba di lokasi yang terisolir, kami juga sempat berbincang dengan warga. Selain membutuhkan bahan makanan, mereka juga sudah menerima bantuan medis. Informasinya ada tenaga medis yang sudah pernah berkunjung ke daerah yang terisolir, karena memang warga di sana juga sangat rentan dengan penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat bencana ini. Selain kebutuhan medis, kebutuhan pendidikan juga sangat diperhatikan oleh warga, karena mereka merasa bahwa karena bencana ini juga sangat menghambat pendidikan bagi anak-anak mereka di sana. Itu dulu singkat, Dita, kita kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Syamsul Ma'arif atas laporan Anda. Kami akan menuju ke Majene, ada Rasman Abdurrahman. Bagaimana informasi terkini di sana, Rasman? Untuk tujuan di rumah dapat saya kabarkan bahwa 12 hari pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat 19 Januari lalu, hingga saat ini masih ada ribuan warga Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene yang mengungsi di area sport center yang berada di perbukitan Rangas. Warga yang mengungsi di tempat ini masih khawatir kembali ke rumah lantaran khawatir adanya informasi akan terjadi gempa susulan yang dapat memicu tsunami. Dapat kami informasikan pula, selama mengungsi di sini, warga mengaku telah mendapatkan bantuan bahan pangan, sembako, namun masih kekurangan bantuan berupa perlengkapan bayi hingga air bersih. Demikian sementara, Dita. Abdurrahman dan juga Syamsul Ma'arif atas laporan Anda. Tetap menjaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya di Kabar Siang sesaat lagi.